Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya berada di Pantai Stanley bersama anak-anak tercinta, sama Angelina, sama Mbak Binting Afifah, sama Sus, sama anak-anak lain pada nggak mau renang. Telurnya ikan itu, telurnya nempel-nempel kayak gini. Ini apa ini? Rumput laut. Tapi rumput laut nggak makan, ini rumput laut kayak ikan laut gitu loh. Iya. Ini nggak makan ini. Kalau di kampung ada telur, telur ikan itu bukan untuk makan, begini ikan, bukan laut. Apa ini? Bukan untuk makan ini. Kenyal lah. Iya. Kalau di kampung ada telur ikan banyak. Telur ikan goreng bisa. Langsung makan dulu yang telur ikan yang buat sosis. Dari dalam lautan, Ayo ke situ, dari dalam perairan, ayo ke situ ya. saya menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya yang ada di luar negeri. Teruslah bersemangat, jangan menyerah. Kita berjuang untuk keluarga. Kita mencari nafkah yang halal, yang berkah, yang barokah. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Selagi kita masih bisa bertahan, bertahanlah. Karena ketika kita sudah pulang ke Indonesia, balik ke luar negeri tidaklah gampang dikarenakan kondisi COVID. Jadi bagi teman-teman, selagi masih bisa bertahan, bertahanlah. Selagi masih bisa berusaha, berusahalah. Selagi masih bisa semangat, semangatlah. Jangan sampai semangat kita patah dikarenakan kita nggak kuat mental, kita nggak kuat hati, kita nggak kuat nahan rasa yang mungkin majikan menegur kita itu tidak pakai perasaan. Terakhir. Hah? Bus terakhir apanya? Itu Mbak Titi. Dikarenakan kita di sini kerja itu bukan hanya menahan rasa, kita bekerja bukan hanya kerjaan kita bukan hanya kok makin dalam guys. Kerjaan kita bukanlah hanya melayani pekerjaan rumah tangga majikan, tapi juga ketika majikan mungkin tidak bahagia, majikan capek, majikan lagi kebawa emosi, kita mau nggak mau karena kita tinggal di rumah majikan, jadi mau nggak mau kita juga merasakan ketika majikan moodnya tidak bagus, otomatis kan ngefek sama kita, mungkin majikan marah-marah atau mungkin majikan apa-apa kerjaan kita nggak bener. Hai guys, kerjaan kita nggak bener, apalagi mungkin yang jaga anak juga anaknya rewel terus, anaknya marah-marah. Jadi memang tidaklah gampang teman-teman, tapi saya yakin kita adalah orang-orang yang kuat. Kita pejuang keluarga, kita pejuang dolar, kita pejuang masa depan yang lebih baik. Saya yakin kita semuanya bisa bertahan, kita semuanya bisa menahan rasa yang mungkin lagi majikan marah, kita pun harus diam, mau tidak mau. Keinginan kita mungkin mau menjawab, keinginan kita mungkin mau membantah, tapi yakinlah bahwa apa yang kita bantahkan, apa yang kita jawab itu tidaklah ada manfaatnya, dikarenakan hanya akan memperkeruh keadaan, akan memperkeruh suasana hati, terutama hati majikan. Dikarenakan bagaimanapun namanya majikan itu tidak ada ceritanya majikan yang mau dibantah, tidak ada ceritanya majikan yang mau kita itu tidak menuruti apa yang mereka katakan. Misalkan kita suruh kerja atau mungkin kerjaan kita tidak betul bagi dia, sedangkan kita sudah sangat berusaha maksimal. Tapi itulah teman-teman, namanya juga bekerja, namanya juga ikut orang. Kita harus kuat hati, kuat mental. Kenapa saya menyebar inspirasi buat teman-teman semuanya? Dikarenakan setiap hari itu ada saja curhat dari teman-teman. Oh, nenekku pikun mem. Ini cerita-cerita. Nenekku pikun mem. Habis saya kasih makan, dianya bilang nggak saya kasih makan. Nenekku pikun. Terus kemarin tuh ada yang lucu teman-teman. Ini Kak Jo yang ini kan, yang ini. Mem, di-tag di saya. Mem, saya dibilang pelakor sama nenek saya. Dibilang pelakor kakeknya. Padahal kakeknya itu sudah meninggal. Jadi namanya orang sudah pikun kan macem-macem ya. Habis dikasih makan katanya nggak dikasih makan. Habis habis dikasih obat juga bilang katanya nggak dikasih obat. Kamu mau bunuh saya, kamu nggak kasih makan saya. Ada juga yang majikan itu karena sudah pikun mandi itu sampai 5-6 kali. Terus makan itu juga sampai beberapa kali.
teman-teman. Kadang-kadang saya diceritain itu juga nggak tega mau tak bales apa, tapi ya lah itulah seni. Ini cantiknya. Itulah seni. Ini lucu. Ini nggak bisa dikelola ini, Sus. Kayak bisa dikelola ini, Sus. Waduh, lanjutin nanti. Oh, lihat Susnya dituang kayak gitu loh. Ini enak kok ini. Tadi tak coba itu lo kenyal-kenyal rasanya. Enak, kriak-kriak. Itu ya, apa yang di laut yang bisa dimakan? Ikan kan bisa dimakan. Enak ya, Mbak? Ini bener. Sus, jangan tengah-tengah, Sus. Asuransi nggak cover, Sus. Terus teman-teman, kita lanjut ya. Kalau libur, main dimanapun jangan sampai membahayakan. Kalau itu di tengah bahaya, kalau nggak ada penjaganya jangan ditiru ya. Dia sudah expert, dia sudah ahlinya karena rumahnya di tengah laut. Itu buayanya aja. Gayanya minta ampun lihat. Itu gayanya minta ampun kelihatan nggak teman-teman? Jadi kita paham teman-teman yang kerja itu tidak gampang. Kalau teman-teman percaya, kalau jaga nenek pikun seperti itu, tapi kalau jaga anak itu sebetulnya lebih sedih, lebih sengsara. Jadi orang tua itu kalau saya ya, itu lebih baik ngalah. Dikarenakan lebih baik ngalah itu maksudnya gini. Ketika kita dapat Cece yang pintar, itu Sus itu pinternya selama 20 tahun lebih ya, terakhir saya ambil Cece itu, maksudnya memang bersendiri-sendiri, berbeda-beda gitu ya. Namanya orang kan kemampuannya berbeda-beda. Tapi untuk yang Ceceku yang sekarang ikut aku udah 6 tahun. Itu saya itu cenderung ngalah dikarenakan dia bisa ngatasin anak saya. Dia bisa ngatasin segala bentuk. Anak saya suka renang, dia pinter renang. Jadi anakku diajari renang. Terus dianya suka apa, itu dia berusaha mengimbangi meskipun dia judesnya minta ampun sama anak saya. Bahkan sama saya pun judes gitu loh. Saksi itu orangnya di situ. Itu suka marah-marah sama saya, tapi saya cenderung ngalah dikarenakan gini. Karena dia pinter gitu. Kalau dia nggak pinter, oh sampai saya tak pisui kamu tuh. Saya cenderung ngalah dikarenakan karena dianya pinter. Jadi saya nggak perlu susah payah untuk ngatur rumah tangga, bahwa dari awal saya bicara sama dia bahwa saya bekerja dan saya nggak punya waktu untuk ngurus rumah tangga. Terus apa namanya? Tugasmu adalah ngurus keperluan rumah tangga. Ya masak, belanja, bersih-bersih. Cuma bersih-bersih nggak pernah dia lakukan. Dikerutumi anu deh. Anu rumput laut. Enak itu. Sambil ngemil. Terus apa namanya? Karena ini dia ini ya, apa-apa bisa itu. Tapi kalau sudah malas masak itu alasannya ada aja. Jadi kita harus keluar makan. Kamu kalau malas masak alasanmu apa sih? Alasannya lagi main pulang malam. Terus yang kamu suruh ngomong siapa? Ade. Sasarannya Ade. Terus ngomong, mami, maaf mami. Mami tanya, kalau Sus masak itu yang disuruh kamu itu suruh apa ngomong sendiri, mami aku belum pulang, ini itu yang nyuruh Sus ya? Gak berani ngomong dia. Gak berani ngomong dia. Jadi kalau ukuran saya, cuman namanya majikan kan beda-beda. Ukuran saya dengan 2 anak saya, terus saya bekerja. Pekerjaan saya memang di rumah, jadi saya jarang ngantor dikarenakan kerjaan saya online ya. Kerjaku dari Indonesia, dari Singapura, dari Hong Kong, jadi semuanya tak kerjakan online. Jadi aku nggak perlu ngantor kecuali kalau ada kegiatan yang harus bantuin bapak saya baru ke kantor. Itu. Jadi saya cenderung ngalah gitu. Kalau misalkan dia sudah menyelesaikan semuanya, jadi saya bukan nggak peduli, rumah sudah bersih, baju-baju saya udah rapi semua. Terus anak saya nggak rewel dengan keadaan dia gemuk. Terus makan malam sudah tersedia ketika dia udah tahu jamnya makan kita itu jam 7 gitu. Terus bagi saya sebagai majikan saat ini bicara gitu, nggak ada alasan saya untuk marah gitu.
nggak ada alasan saya selama dia 6 tahun mungkin saya marahin tuh karena ribut sama adik rewel aja jadi saya marah gitu kan. Karena kan sekali 2 kali lah saya marah. Tapi untuk masalah pekerjaan saya nggak marah. Jadi teman-teman, dari apa yang saya ceritakan itu, sebisa mungkin jadilah kita yang pandai, jadilah kita yang cerdas. Jangan sampai majikan tuh marah sama kita gitu. Gimana caranya? Ya pikirkan itu caranya. Ya itu sudah tak ceritain sedikit mengenai ceceku. Saya nggak punya kesempatan untuk marah sama dia. Bahkan dia kadang marah sama saya. Misalkan satu contoh saya belanja gitu. Namanya saya kan kadang-kadang kan pengen kepo-kepo ke pasar atau melakukan hal kegiatan ibu-ibu rumah tangga gitu. Tak ada kan. Saya kalau ke pasar kamu suka marah-marah kenapa, Sus? Itu belinya mahal itu sayurannya. Itu saya ini majikan, saya dikomplain katanya dia mahal-mahal sayurannya, beli minyak habis cepat habis. Cepat habis, Mama, cepat habis. Terus kalau saya masak itu salah gitu loh. Terus saya nggak pernah benar, jadi ya sudahlah tak serahkan ke dia. Kalau saya belanja ke pasar itu dicek sama dia. Ini majikan ini. Dicek sama dia, dianya bilang apa? Ini berapa, Bu? Ini berapa, Bu? Ini berapa, Bu? Saya perasaan nggak pernah nanya-nanya kamu gitu. Terus saya perasaan nggak pernah nanya, sering saya bikin drama dia memang seperti itu hari-harinya kita. Dia itu komplain karena saya belanja mahal. Kalau misalkan saya 100 saya dapat 4 macam. Dia 100 bisa dapat 8 macam. Nggak tahu gimana ceritanya sampai saya minta diajarin dia belanja gitu loh. Cari yang murah. Dia itu kalau belanja itu dia kan waktunya panjang jadi muter gitu ya. Cari dari ujung ke ujung ah. Dari ujung ke ujung muter-muter. Muter-muter yang murah yang mana? Yang murah yang mana? Tapi kamu meskipun murah fresh loh, Sus. Iya. Mungkin karena kita pindah di Norpoint jadi meskipun dia dapat murah itu fresh gitu, bukan barang murah yang tidak layak dimakan. Dia layak dimakan. Begitu teman-teman, inspirasi saya dari Stanley. Semoga apa yang bisa saya share ini bermanfaat buat teman-teman. Semboyan saya tidaklah saya bersedekah, mungkin tidak bersedekah harta, tidak bersedekah benda, atau tidak bersedekah tenaga, tapi saya bersedekah inspirasi buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya share bisa jadi manfaat, bisa menginspirasi teman-teman, bisa membuat teman-teman lebih bersemangat lagi untuk kita semuanya mencari berkah, mencari nafkah di luar negeri. Thank you untuk hari ini. See you in next video. Assalamualaikum.